dari Fakultas Ekonomi Manajemen yang ingin menjelaskan mengenai solusi grafik dan metode Prima Simplex yang beranggotakan Afifa Pritia Ahsan, Ahmad Tabibi, Pak Hermawan, Sena Febriska, Pramudita Aditya, dan Michael Jonathan. Di sini saya akan menjelaskan program linear. Apa sih itu program linear? Program linear adalah suatu teknik matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah memaksimalkan keuntungan, namun karena terbatasnya sumber daya, maka dapat juga perusahaan meminimalkan biaya. Linear programming memiliki 3 ciri khusus yang melekat, yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah mengarah pada pencapaian tujuan, maksimasi atau minimasi. Kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, ada beberapa alternatif penyelesaian. Nah, yaitu solusi grafik. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat 2 variabel keputusan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memformulasikan permasalahan yang ada ke dalam bentuk linear programming yang disebut LP. Di sini saya ada contoh kasus. Sebagai contoh kasusnya, dalam memformulasikan permasalahan berikut ini akan dibahas perusahaan Krishna Furniture yang akan membuat meja dan kursi. Nah, keuntungan yang diperoleh dari suatu unit meja adalah sebesar US7. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari satu unit kursi adalah -5. Oke, cara untuk menghitungnya, kita membuat tabel dulu. Judul tabelnya informasi permasalahan Krishna Furniture. Nah, di atasnya itu ada jam kerja untuk membuat satu unit produk, yaitu meja dan kursi. Total waktu tersedia per minggu ya, yaitu ada pembuatan, pencetakan. Nah, contohnya meja itu ada 4, kursi itu ada 3, yang waktu tersedia per minggu 240. Pencetakan, mejanya ada 2, kursinya ada 1, dan waktu tersedianya per minggu ada 100. Profit per unit yaitu 7 dan 5. Fungsi tujuan, rumusnya P sama dengan US 7 kali jumlah meja yang diproduksi ditambah 5 US dikali jumlah kursi yang diproduksi. Nah, fungsi kendalanya apa sih? Kayak gimana? Yaitu kita membuat seperti ini. 4x1 plus 3x2 kurang lebih 240. Kendala Departemen Pembuatan. Yang kedua, 2x1 plus 1x2 kurang lebih 100, kendala Departemen Pencetakan. Seperti yang di atas, namun kita menambahkan x1 dan x2. Dan kurang lebih. Jadi, x1-nya lebih dari 0, yaitu kendala non-negatif pertama. Next. Kendala pertama, contohnya, yang di atas 4x1 plus 3x2 sama dengan 240. Memotong subu x1 pada x saat x2 sama dengan 0, yaitu seperti 4x1 plus 0 sama dengan 240. X1 sama dengan 240 dibagi 4. X1 sama dengan 60. 4-nya dapat dari mana? 4-nya dipindahkan menjadi ke kanan, jadi dibagi hasilnya 60. Nah, memotong sumbu X2 pada saat X1 sama dengan 0,
yaitu 0 plus 3x2 sama dengan 240. X2 sama dengan 240 dibagi 3, hasilnya X2 adalah 80. Nah, untuk kendala keduanya, yaitu 2x1 plus 1x2 sama dengan 100, yaitu memotong sumbu X1 pada saat X2 sama dengan 0, 2x1 plus 0 sama dengan 100, x1 sama dengan 100 bagi 2, hasilnya 50. Jadi hasil dari x1 50, x2 pada saat x1 0, yaitu 0 plus x2 sama dengan 100. Itulah untuk hasil. Nah, di sini ada grafiknya. Untuk menentukan grafiknya, kita sebut A dan B. Nah, A-nya itu hasilnya 6, X1-nya kita di 60 ke 80. Nah, X2-nya dari 50 sampai 100, yaitu X50. Kita area layak. Kemudian dan sama 2x1 4x1 plus 3x2 sama dengan 240, 4x1 plus 3 dalam kurung 100 min 2x1 sama dengan 240. X2-nya sudah diketahui yaitu 100. Kita tinggal dimasukin aja dan hasilnya 240. Nah, untuk menyelesaikan lagi, 4x1 plus 300 min 6x1 sama dengan 240. Min 2x1 sama dengan 240 dikurang 300, min 2x1 sama dengan min 60. 240 dikurang 300 hasilnya min 60. X1 sama dengan min 60 dibagi min 2 hasilnya 30. X2 100 dibagi dikurang 2 X1. X2 100 dikurang 2 kali 30. X2-nya 100 dikurang 60. Sama dengan hasilnya 40. Jadi X2-nya adalah 40. Nah, hasil dari grafik tersebut, kita tinggal tarik dari kesimpulannya, X2-nya adalah 40. Kita tinggal garis 40 ke 60. Jadi B-nya adalah 30 sama 40. Nah, penyelesaian dengan menggunakan titik sulit mencari nilai tertitik pada variabel dapat bawa titik batas titik 0 dan 40 dan yang terakhir C-nya ada 50 dan 0. Jadi untuk kesimpulannya, keuntungan pada titik 0 sama dengan 0 dan 0 adalah 7 kali 0 plus 5 kali 0 sama dengan keuntungan pada titik A, yaitu 0 dibagi 0. Keuntungan pada titik B 30 dibagi 40 sama dengan adalah 7 50 plus 5 kali 0 sama dengan 35. Nah, karena keuntungan tertinggi jatuh pada titik B, maka sebaiknya memproduksi meja sebanyak 30 unit pada
dan perusahaan memperoleh keuntungan optimal sebesar 410. Untuk solusi grafik dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode primal simplex. Pada dasarnya, metode-metode yang dikembangkan untuk memecahkan model program linear ditujukan untuk mencari solusi dari beberapa alternatif solusi yang dibentuk untuk persamaan-persamaan pembatas, sehingga diperoleh nilai fungsi tujuan yang optimal. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan program linear ini, yaitu dengan cara grafis dan metode simplex. Metode simplex merupakan teknik yang paling berhasil dikembangkan untuk memecahkan persoalan program linear yang mempunyai jumlah variabel, keputusan, dan pembatas yang besar. Untuk rumusnya ada di tabel di bawah ini. Contohnya untuk meminimalkan sama dengan set sama dengan cx. Untuk kendalanya ax sama dengan b, x lebih dari 0. Ini rumus untuk dalam perhitungan metode primal simplex. Untuk contoh soalnya, untuk contoh soal maxset sama dengan 40x1 ditambah 30x2 ditambah 50x3 kurang dari 0. Kita rubah dulu menjadi maxset min 40x1 min 30x2 min 50x3 kurang dari 0. Untuk batasan-batasannya ada 3. Untuk batasan yang pertama, 6x1 ditambah 4x2 plus x3 kurang dari 32.000. Untuk batasan kedua, 6x1 plus 7x2 plus 3x3 kurang dari 16.000. Untuk batasan ketiga, 4x1 plus 5x2 plus 12x3 kurang dari 24.000. Dengan syarat x1, x2, x3 lebih dari 0. Untuk langkah yang pertama kita menentukan kolom kunci. Untuk kolom kuncinya adalah rumusnya nilai negatif terbesar dari baris set yang terletak pada angka min 50 yang berada di kolom X3. Jadi kita di langkah pertama ini akan membuat kolom-kolom dan angka-angka tersebut dimasukkan berdasarkan kolom yang ada. Contohnya untuk dasar ada kolom set S1, S2, S3, sedangkan barisnya ada kolom set X1, X2, X3, S1, S2, S3, pemecahan dan rasio. Jadi untuk angka-angka tadi akan dimasukkan di kolom-kolom yang ada di tabel yang ada di gambar. Kemudian untuk langkah yang kedua kita mencari menentukan baris kunci. Untuk cara menentukan baris kunci, rumusnya pemecahan dibagi kolom kunci. Dengan perhitungan yang ada di tabel, setelah ketemu baris kunci, lalu kita menentukan angka kunci dengan rumus nilai terkecil selain angka 0 dengan di kolom tersebut, yaitu angka 2.000. Kemudian kita masukkan di kolom pemecahan, itu ada 32.000, 16.000, dan 24.000. Untuk kolom masuk atau X3, kita masukkan di angka 1, 3, dan 12. Sedangkan rasionya di situ sesuai rumus, yaitu 32.000 per 1 sama dengan 32.000. Kemudian di kolom kedua 16.000 dibagi 3, yaitu 5.333. Sedangkan yang terakhir 24.000 dibagi 12 sama dengan 2.000. Itu untuk langkah yang kedua. Kemudian selanjutnya kita akan mencari persamaan pivot baru. Untuk mencari persamaan pivot baru, kita membuat kolom atau tabel. Yang pertama, persamaan pivot lama
atau dalam kurung A, kemudian elemen pivot atau dalam kurung B, kemudian persamaan pivot baru, rumusnya A dibagi B atau persamaan pivot lama dibagi elemen pivot. Kemudian angka-angka yang ada di pivot lama akan kita masukkan sesuai dengan angka-angka yang ada di tabel berikut ini. Kemudian untuk persamaan pivot lama angkanya yaitu 0, 4, 5, 12, 0, 0, 1, dan terakhir 24.000. Kemudian elemen pivotnya kita masukkan angka 12, semuanya sama. Karena di angka kunci yang ada di angka pertama tadi 12. Kemudian kita mencari persamaan pivot baru dengan rumus persamaan pivot lama dibagi elemen pivot. Yaitu di sini yang pertama ada 0 dibagi 12 sama dengan 0, 4 dibagi 12, 1/3, 5 dibagi 12 atau 5/12, dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari persamaan variabel dasar baru. Untuk mencari persamaan variabel dasar baru, kita masukkan sesuai yang ada di kolom, itu hampir sama. Kolomnya yaitu persamaan set lama atau dalam kurung A, kemudian ada kolom elemen kolom masuk pada variabel dasar set dalam kurung B, kemudian persamaan pivot baru dalam kurung C dengan rumus yang ini B kali C sama dengan B, yaitu B itu elemen kolom masuk pada variabel dasar set dikali persamaan pivot baru, itu untuk cara mencari perhitungan yang D. Kemudian untuk persamaan set baru, rumusnya persamaan set lama dikurangi hasil dari tadi pengalian dari elemen kolom masuk baru dikali persamaan pivot baru. Kemudian angka-angkanya kita masukkan sebagai berikut ini yang ada di tabel. Kemudian setelah dihitung semua, selanjutnya langkah yang kedua itu mencari persamaan atau S baru. S baru caranya sesuai dengan yang di tabel, yaitu persamaan S1 lama, kemudian ada elemen kolom masuk, persamaan pivot baru, dan persamaan S1 baru. Itu hampir sama dengan cara mencari variabel dasar baru tersebut. Kemudian kita mencari persamaan S baru, karena angka tersebut masih di bawah, masih ditemukan minus, jadi harus kita hitung sampai persamaan yang S2 barunya. Kemudian setelah itu kita mencari tabel simplex interaksi pertama. Untuk kolom-kolomnya sudah ada di gambar, nanti tinggal kita masukkan angka-angkanya. Kemudian untuk kondisi optimum pada kasus maksimal diperoleh ketika persamaan set atau baris set tidak memiliki angka yang bernilai negatif. Apabila kondisi optimum belum diperoleh, maka kembali ke langkah 3. Jadi kita akan menghitung seperti langkah yang tadi. Jadi kita buat kolom-kolom dan kita hitung satu persatu. Kita hitung persamaan setnya yang baru, terus ada juga persamaan S1 baru sampai persamaan X3 baru. Sampai ditemukan simplex interaksi kedua itu supaya hasilnya optimum dengan tabel-tabel yang ada di gambar berikut. Setelah hasilnya optimum dapat disimpulkan bahwa yang terakhir untuk kesimpulan metode primal simplex. Yang pertama, tabel simplex interaksi kedua di atas sudah optimum karena variabel mendasar pada persamaan set sudah bernilai positif. Sehingga X1 sama dengan 2000, X3 sama dengan 4000/3, set sama dengan
440.000 per 3. Yang kedua, ada tabel optimum S2 dan S3 sama dengan 0. Artinya, persediaan sumber daya kedua dan ketiga habis digunakan, tetapi masih memiliki sumber daya pertama, S1 sebesar 56.000 per 3 karena tidak digunakan. Mungkin demikian penjelasan terkait metode simplex dari kami. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.